Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas dilema Persis Solo di Piala Presiden. Nah, bagaimana ceritanya kok Persis Solo ini bisa dilema? Oke, kita saksikan saja bersama. Nanti Persis Solo menang Piala Presiden kan pasti supporter-supporter pada marah yang ini. Kenapa? Wah, anak Pak Lurah menang sendiri nih pialanya. Oh, yang ngomongnya Mas langsung ya, bukan saya. Nah, sebelum nonton atau mendengarkan cerita kita, pasti kalian sudah mendengar potongan video dari Mas Kaisang ya, yang saya tampilkan di awal nanti. Nah, potongan video tersebut itu adalah dilema bagi Persis Solo. Jika menang Piala Presiden, nanti dikira pialane dhewe ya ngene dhewe, anak lurah dan lain-lain banyak. Tapi Persis Solo kalau jika kalah nanti di Piala Presiden ya akan dituntut oleh supporternya sendiri gitu loh. Maksudnya dalam arti ya memang supporter di sini mungkin akan menuntut ya. Ya sebaiknya saya sih memberikan saran bagi supporter Kota Solo ataupun ya sekitarnya. Kalau untuk Piala Presiden itu jangan dianggap serius. Itu hanya laga uji coba atau laga eksebisi. Ya saya lihat-lihat di Twitter masih banyak yang menganggap serius Piala Presiden ini. Saya rasa Piala Presiden ini harusnya dianggap oleh para fans itu sebagai ajang uji coba pramusim ataupun ya turnamen-turnamen biasa saja. Jangan menganggap harus juara dan lain-lain ya. Juara Piala Presiden belum tentu juara liga gitu. Maksudnya kan ini kan juga masih bursa transfer juga. Nah, menurut pandanganmu Cuk, tentang cuplikan dilema bagi Persis Solo ini bagaimana ini tentang Mas Kaisang yang saya tampilkan di awal tadi? Ya, ya ini kan mungkin bercandanya Mas Kaisang lah ya. Jadi agak gak enak atau sungkan kalau Persis Solo ini juara karena Piala Pramusim ini pakai embel-embel istilah presiden atau. Sedangkan bapaknya Mas Kaisang itu kan presiden. Jadi ya nanti kan banyak suara-suara sumbang dari supporter lain lah ya. Wah ya ini pantas juara. Oh ya ini sedek pialane bapaknya dhewe masalahnya gitu. Tapi gimana ya, kalau untuk Piala Pramusim sebenarnya untuk supporter Persis Solo ya bener sih John tadi omongkan, nggak perlu ekspektasi tinggi. Cukup Piala Pramusim ini untuk uji coba pemain asing yang baru, ngetes lah bahasanya. Apa bisa adaptasi nggak? Kalau yang kita dengar itu kan pemain asingnya Persis ada dari Spanyol, ada dari Argentina, dan satunya lagi dari Australia, itu Aaron Evan. Ini kan penting, jadi pemain asing itu bisa beradaptasi, apalagi nanti kan ada supporter lah ya di stadion kayaknya. Tapi ya dari PT LIB sendiri atau PSSI sendiri katanya kuotanya 75% kapasitas stadion. Nah, apalagi setelah mendatangkan pemain asing, ini pramusim penting juga untuk pemain-pemain muda. Jadi pemain-pemain muda yang nanti bisa buat list cadangan Persis. Dari Persis Youth sendiri ya, mungkin ada pemain potensial yang nanti kira-kira bisa ya setidaknya bisa menjadi pelapis atau di bench cadangan Liga 1 bisa ditampilkan ke Piala Pramusim ini. Ini cocok lah ya, dikombinasikan antara pemain muda dan pemain asing yang baru. Ya betul, seperti laga persahabatan eksibisi kemarin seperti saat lawan Persebaya ya. Ya pemain-pemain Persijot kemarin diturunkan ya. Ada 5 orang pemain Persijot yang dibawa oleh Jackson F. Tiago yang pada saat itu berlaga di Surabaya. Kelimanya dapat menit bermain semua saya rasa. Tapi saya juga nggak hafal sih pemainnya yang mana-mana saja. Tapi ada beberapa yang mendapatkan menit bermain kayaknya. Ada yang juga bagus, yang posisinya sayap, siapa namanya saya juga kurang tahu. Kalau dari kemarin ya kacamata saya lawan Persebaya. Nah itu untuk turnamen pramusim seperti ini itu perlu juga diberikan kepercayaan ataupun diberikan ya mental lah untuk para pemain-pemain muda dan didampingi oleh pemain-pemain senior. Nah, itu perlu juga untuk pemain mudanya, apalagi untuk mengetes kemampuan pemain asing ya. Apakah pemain asing itu memang
sesuai ataupun cocok dengan Jackson F Thiago atau bagaimana atau nggak cocok. Wah, itu kan masih awal musim sebenarnya. Oke, nah saya rasa sih untuk supporter Persis Solo nggak perlu expect tinggi-tinggi ya. Saya harapkan ya sekadarnya aja, menang kalah ya wis, itu aja. Wong dalam sepak bola itu menang kalah ya wis. Sebelum Mas Kaisang bilang seperti itu, kayaknya memang waktu pemilihan home base itu sudah banyak yang mengira, wah kok neng manan, ya itu sudah banyak yang mengira terkait tentang itu ya. Itu hak dari PSSI juga sih memilih home base-nya mana. Kenapa nggak Jatidiri? Wah, kenapa nggak Maguwarjo? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Ya mungkin itu hak dari pemilihan PSSI sendiri. Ya nanti pembukaan tanggal 11 itu di Stadion Manan antara Persis Solo dan PSS Sleman. Laga tersebut tersaji nanti saya dengar kick off-nya jam 4 sore. Tapi soal tiket saya juga kurang tahu. Nanti kalau ada info tiket bisa WA nomor kami ataupun bagaimana ya, kami siap datang ataupun bagaimana nanti. Yang penting ada info tiket. Saya harap tiketnya bisa ibaratkan lancar. Soalnya memang Solo sendiri belum menggelar uji coba dengan penonton di saat yang lain ya seperti Sleman, Semarang itu sudah mulai menggelar dengan penonton. Yaitu ya mungkin mereka nggak kaget lah setelah 2 tahun tanpa penonton kan mereka wis biasa gelar wis iso gitu. Nah kalau Persis ini masih gimana ini, soalnya juga baru masuk Liga 1 juga. Nanti saya rasa tiketing ini pasti bludak ini, baik online maupun offline. Saya pun begitu. Menurut pandanganmu Cuk, soal tiketing nanti sendiri bagaimana ini? Kamu apakah pengen nonton atau tidak ini? Ya jelas banget pengen nonton, tapi ya realistis saja. Mungkin nanti budak lah ya. Solo selama bertahun-tahun tidak ada pertandingan karena pandemi. Maksudnya ya pertandingan yang ada penontonnya. Kalau pertandingan doang, kemarin di Liga 2 Persis dapat jatah home base ya. Kalau urusan home base Piala Presiden, kenapa Solo? Mungkin karena pertimbangannya Persolo yang tahun kemarin itu di Liga 2 mendapatkan jatah home base lah. Bahkan untuk Liga 1 saja Persis Solo dapat jatah home base, padahal Persis Solo masih di Liga 2. Tapi untuk Liga 1 pertandingan Liga 1 Manahan ada pertandingan, yaitu berbagai macam klub lah ya. Jadi pertimbangan LIB mungkin disitulah ya. Manahan dapat jatah home base Liga 1 tahun kemarin. Jadi mungkin pengecekan verifikasi dan lain-lain nggak perlu nggak perlu dicek ulang lah ya. Ya betul, kalau itu saya setuju soal verifikasi. Ya mungkin itu salah satu alasan, tapi saya juga tidak tahu alasannya apa lagi. Tapi saya rasa memang di Jateng memang ada 2 stadion yang cukup mumpuni juga. Ada Jatidiri dan ada Stadion Manan Solo. 2 stadion itu sekarang sudah bisa digunakan untuk klub masing-masing, tapi lebih memilih Solo. Nah, saya dengar tiket tribunnya itu belakang gawang 75.000, tengah 100.000. Wah, harganya sudah naik drastis ya. Jangan kaget kalau untuk warga Solo ataupun dan lain-lain. Mungkin karena ya memang fasilitas yang didapat, stadion sekarang sudah berbeda, sudah direnovasi, beda dengan zaman dulu ya. Ya mungkin kalau zaman dulu yang terbiasa tiket 25.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 VIP ya itu mungkin sudah berbeda zaman. Sekarang memang Persis berada di Liga 1 dengan materi pemain yang juga oke juga. Ya memang tidak bisa dipungkiri. Banyak yang bilang ketika itu babalani ngene sapa rakyate dan lain-lain. Ya mungkin banyak faktor juga. Kalau menurut pandanganmu Cuk, tentang harga tiket itu, komentarmu gimana ini tentang harga tiket melambung tinggi? Itu juga dikeluhkan oleh supporter Semarang juga ketika mereka itu datang ke Jatidiri. Wajar banget lah John kalau mundak wi. Karena setelah pandemi opo-opo yo mundak, minyak goreng mundak, pertamak mundak, opo-opo mundak. Jadi yo untuk pertandingan sepak bola juga mundak karena
perizinan nggak gampang sekali ya, nggak gampang karena di masa setelah pandemi ini perizinan nggak gampang, birokrasi nggak gampang, terus apa-apa juga naik, biaya akomodasi naik, biaya apa dan lain-lain lah ya. Jadi ya wajar banget kalau harga tiket pertandingan juga naik. Jadi ya tolonglah hargai panpel, hargai apa ya pengurus-pengurus yang ngurus pertandingan itu. Ya betul. Nah, kalau saya rasa harga masih masuk di akal ataupun harganya masih bisa dinalar ya oke, fan-fan aja. Tapi kalau harganya memang tiket stadion Manahan 200.000, wah baca itu perlu juga proteskan ataupun dilayangkan juga. Ya sing main Persolo karo MU apa Liverpool aku setuju John. Nah, kalau ya itu saya juga setuju. Tapi kalau untuk tim-tim lokal 200.000 cukup tidak masuk akal. Kalau masih di angka ratusan, 100.000 atau di bawah 100 ya mungkin masih masuk akal sih. Ya saya rasa nanti tiket di Liga bisa turun lagi ataupun bagaimana ya, saya juga tidak tahu ya. Mungkin ini karena uji coba atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang dilema Persisolo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.